Halo semua, Sampurasun. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan teori mengenai video sebelumnya yang sudah membahas mengenai DI atau Dependency Injection. Dan video kali ini kita akan langsung mempraktekkan coding implementasinya nih dari framework MVVM plus DI gitu ya. Oke, studi kasus yang akan kita coba itu adalah membuat sebuah aplikasi counter gitu ya, dimana aplikasi counter ini sederhana aja gitu. Dia kita punya text view, 2 buah button. Di button ini ada button tambah sama kurang. Kalau kita klik tambah, angkanya nambah. Kalau kita klik kurang, angkanya berkurang. Otomatis secara normal kita lihat di sini setidaknya ada 2 metode ya, metode untuk melakukan tambah sama metode melakukan kurang. Di video kali ini kita studi kasusnya belum akan menggunakan database ya rekan-rekan. Nah, untuk database ini akan ada di video selanjutnya nih gitu ya. Namun kita bertahap begitu ya. Perlahan demi perlahan kita rapikan struktur codingnya, kita rapikan konsepnya. Kemudian nanti kita mulai ke bagian-bagian yang lebih kompleks lagi. Nah, di video kali ini kita pure transaksinya ada di aplikasi tersebut, belum dimasukkan ke dalam database gitu ya. Nah, dimana secara mekanisme atau cara kerjanya ketika user melakukan tambah, aksinya itu akan melakukan incremental di mana di dalam view model. Nah, nanti menariknya di dalam view model ini kita akan punya sebuah repository kayak gitu ya. Seperti konsep yang sebelumnya kita udah sempat bahas di materi framework gitu ya. Nah, dimana setiap activity atau aksi dari user ini masuk dulu view model. Nah, nanti akan diatur kembali oleh repository gitu ya. Nah, bedanya sekarang tuh kita belum akan menggunakan database lokal ataupun yang online. Namun kita udah mulai pakai repository gitu ya. Nah, maka kita pun akan membuat sebuah repository nih untuk melakukan fungsi spesifik incrementalnya gitu kan. Di mana incremental dan decremental nanti akan dibuat di repository, kemudian diobserve ke dalam bentuk live data gitu ya, yang dimasukkan ke dalam sebuah model. Terus nanti semua view atau kelas yang ada di sini semua akan di combine atau dibungkus ya ke dalam sebuah mekanisme Hilt gitu ya. Nah, sehingga secara urutan pembuatan sebuah kelas gitu ya, kelas per kelas yang di dalam project ini setidaknya ada 9 tahap ya teman-teman. Kita mulai dari nge-setup Gradle, nge-setup Hilt-nya. Jadi nanti kita akan punya sebuah kelas terpusat gitu ya. Jadi kalau biasanya kan kita bikin project nama kelasnya itu main activity, udah aja gitu kan. Dimana kan main activity itu view gitu kan, jenisnya view gitu. Nah, sedangkan view itu bakal banyak bentuknya, ada yang fragment, ada yang activity, ada yang compose gitu kan. Nah, maka kita bikin satu layer lagi nih di atasnya si wadahnya ini gitu ya, atau gerbang pembukanya lah gitu. Nah, itulah yang disebut my app gitu ya, dimana nanti kita pakai Hilt di dalamnya. Kemudian daftarkan my app-nya ke manifest, nambahin repository, nge-inject repositorinya dengan Hilt, dengan kita membuat nanti app modul gitu. Habis itu baru bikin view model. Nah, baru proses ketujuh kita akan bikin design di XML-nya. Terakhir kita baru hubungkan nih antara view modelnya ke UI-nya. Habis itu di testing deh gitu aplikasinya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi harapan saya rekan-rekan studi kasus sesederhana apapun atau sekompleks apapun, harapannya rekan-rekan udah mulai pakai framework ngoding seperti ini ya. MVVM, Hilt. Nah, mungkin nanti ketika ada database berarti teman-teman bisa nambahin jenis database-nya sesuai kebutuhan. Misal MVVM, Hilt, ROM gitu ya. Nah, itu udah keren banget gitu ya, lebih manageable gitu ya, sesuai dengan modern Android app arsitektur. Oke, kita langsung mulai aja ya bikin project baru gitu. Di Android Studio-nya silahkan dibuka ya rekan-rekan. Di Android Studio-nya seperti biasa kita akan bikin empty view activity. Kemudian nama project-nya adalah counter apps project gitu ya, atau counter apps deh gitu. Oke, API 24 Kotlin, kita langsung running Gradle-nya ya. Seperti biasa saya akan merunning menggunakan device handphone saya gitu. Oke, sambil menunggu Gradle-nya
selesai, kita akan memperbaharui rekan-rekan struktur ngoding kita. Dimana kalau biasanya kita kemarin kan main activity udah aja gitu ya, satu. Terus mulai nambahin ada model gitu kan, mulai nambahin ada view model gitu ya. Nah sekarang kita tambahin lagi nih atas dari kelanjutan ya video-video yang sebelumnya udah kita coba buat gitu ya. Oke. Oke, di sini kita akan coba langsung, bentar, ini belum ke build secara sempurna ya, masih banyak merahnya. Oke, ya kita bisa sekalian sih nanti ketika nge-build Gradle ya teman-teman. Nanti kalau misalkan masih merah-merah kayak gini, nanti kita akan build Gradle-nya ya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke, nah pertama kita akan coba bikin folderingnya dulu gitu ya, yang dimana teman-teman tinggal klik kanan di package yang bagian ini, klik kanan new, kemudian package. Nah di sini kita akan bikin package DI untuk dependency injection, kemudian package repository. Nah ini untuk fungsi-fungsi yang sifatnya logic bisnis ya, itu repository, kemudian view. Nah semua nih fragment, activity, composable itu di view semua, dan satu lagi view model. Nah kebetulan kita belum pakai database ya, jadi saya nggak bikin package model ataupun package yang spesifik untuk mengeksekusi database-nya juga. Jadi cukup segini aja dulu. Nah, main activity-nya teman-teman bisa langsung pindahin ke package view karena ini termasuk kelas view. Oke, seperti ini. Kemudian nanti, nah sekarang teman-teman udah bisa langsung bikin Gradle-nya dulu ya, gitu. Kita coba atur Gradle-nya dulu. Nah, Gradle-nya pun kita coba rapihin dulu ya teman-teman. Gradle-nya sendiri itu kita coba rapihin juga gitu. Kalau biasanya Gradle kita tuh pakainya yang modul gitu kan, dan langsung kita tuliskan aja di sini implementation lib, kemudian si series atau version dari setiap library yang kita buat itu dipasangnya di sini gitu ya. Nah sekarang kita coba kembangkan lagi codingan kita menjadi lebih rapih gitu ya, dimana kita ikut style yang ada di sini nih, dimana semua library yang udah default dimasukin di sini itu dimasukin ke dalam libs gitu. Nah ini tuh apa artinya? Ada libs gitu, di atas juga sama ada libs gitu ya. Nah di sini penyimpanan version dari core, Kotlin, app compat, material design, activity, consent layout itu disimpan di dalam file toml atau version katalog di lib version yang ada di sini. Nah, disinilah tempat menyimpan version, library-nya serta plugin-nya. Nah, kita pun di video kali ini dan video-video seterusnya, kalau nanti teman-teman mau menambahkan library apapun, itu harus ditambahinnya di dalam toml-nya. Gitu ya. Itu jangan lupa ditambahin di dalam toml-nya. Sehingga betul-betul yang masuk ke dalam modul app ini itu sudah terstandar semuanya gitu ya. Tulisannya, bentuk pemanggilannya itu udah terstandar gitu ya. Oke, nah maka apa aja nih library yang kita butuhkan gitu ya untuk project kali ini gitu ya. Nah teman-teman bisa langsung buka aja lib version toml-nya. Nah ini versi-versi yang ada di project saya ya, AGP-nya segini, Kotlin-nya segini, Cortex-nya, JUnit, Espresso, app compat-nya 170, materialnya 112, activity 110, kemudian consent layout 221. Nah yang harus kita tambahkan pertama adalah jelas health-nya ya. Nah kita akan pakai health versi yang sekarang itu di 2562. Kemudian kita akan pakai namanya life cycle di dalamnya, di mana nanti kita bisa pakai yang 290
Kemudian kita akan pakai coroutines ya untuk proses asinkronus. Kita akan pakai 173 2562 290 dan 173. Nah, di sini pemanggilan library-nya gitu ya. Yang udah ada core dari Kotlin, JUnit, Espresso, AppCompat, Material Design, Activity, dan Constraint. Nah, maka kita tinggal menambahkan 4 library yang ada di sini ya. Untuk project kali ini sekali lagi belum pakai database, jadi kita belum perlu untuk menambahkan library mengenai ROM database di sini, gitu ya. Nah, kita akan coba panggil 4 dulu gitu ya library-nya. Yang pertama kita akan panggil si Android X untuk life cycle yang bentuknya adalah view model. Nah, jangan lupa si formatnya ini pakai sama dengan ya. Terus ditambahin ada group. Nah, baru deh si library-nya kita panggil gitu ya. Jadi untuk di bagian view model, library yang akan digunakannya adalah Android X Life Cycle gitu. Ini Android Life Cycle dengan, nah jangan lupa ditambahin name. Ini Life Cycle View Model. Nah ini kita pakainya yang kata X. Nah ini ya udah ada. Nah baru deh si versionnya kita tambahin version ref ya. Ini tutup dulu jangan lupa. Nah ini kita pakai version refnya atau referensinya itu adalah dari life cycle yang di atas sudah kita coba define gitu ya. Nah jadi ini merefernya si life cycle yang value-nya ada di atas ini gitu. Oke, ini satu udah view model. Yang kedua live data ya. Jadi kita bikin lagi Android X untuk life cycle-nya, tapi yang kita tampung adalah si live data. Kita bikin grup dulu. Dia masuknya ke dalam Android X gitu. Life cycle, dia ada di grup ini gitu ya. Kemudian namanya kita panggil nih, si library live datanya adalah life cycle live data. Nah si live datanya pun kita pakainya yang KTX ya, langsung gitu, live data dash KTX. Habis itu udah deh, kita tinggal panggil lagi version.ref-nya itu sama dengan si life cycle ya, masih sama gitu. Oke, 2. Selanjutnya adalah health-nya gitu ya. Yang selanjutnya adalah health-nya. Nah, kita health-nya karena pakai library Dagger, jadi kita akan pakai yang dari Dagger, maka kita panggil Dagger health Android. Grupnya ini bawaan langsung dari Google ya, sehingga saya langsung pakainya com.google gitu. Ini adalah nama perusahaannya ya, dan nama ininya dapatnya dari Dagger. Nah nama library-nya apa gitu, nama library-nya adalah health Android ya, health Android, ada nggak ya, health Android gitu. Terus nanti versionnya akan ngambil referensi dari health ya. Nah satu lagi kita tetap pakai Dagger health, namun bukan Android gitu ya, kita pakainya compilernya. Nah ini kita daftarkan dulu, dia adalah grup dari com.google.gradle gitu, Gradle lagi, Dagger. Terus name-nya adalah coroutine ya, coroutine masih di health Android compiler. Kemudian version ref-nya kita kasih health gitu, ngambil dari bagian atas. Oke, nah sebetulnya ada satu lagi coroutine gitu ya. Nanti kita akan coba
panggil juga gitu. Namun kita di plugin ini mumpung masih dagger, teman-teman bisa nambahin daggernya di sini. Dagger hilt gitu ya, sama dengan tambahin nih ID sama dengan nah ini udah ada ya tadi Google, kemudian dagger hilt Android, version drive-nya hilt gitu ya, betul. Nah seperti ini, jadi udah ada daggernya. Nah ini udah nih. Terus nah tinggal si coroutine ya, satu lagi. Ini kita daftarin aja dulu. Coroutine yang akan kita pakai adalah Kotlin X coroutines Android. Nah Android ya, dimana grupnya adalah organization dari JetBrains, Kotlin X yang namanya Kotlin Coroutine Android, betul, version name-nya ada di sana. Satu lagi core-nya ya, Kotlin X Coroutines Core. Nah satu lagi, oke. Sip. Toms-nya udah gitu. Selanjutnya apa lagi nih di Gradle yang harus kita lakukan ya, karena di sininya udah gitu, maka kita langsung ke modul app-nya aja gitu ya, untuk memasang sesuatu di bagian plugin. Nah sekarang kita bisa pakai alias. Nah ini udah ada libs plugin dagger hilt. Nah ini kan masih merah ya, nanti kita coba build gitu ya. Nah namun kita coba lanjut dulu untuk bagian-bagian yang lain. Kita pakai Kotlin Cap dulu ditambahin. Terus nanti kita juga bakal pakai view binding. Jadi teman-teman tinggal nambahin aja seperti biasa build fitur gitu ya, dan nanti tinggal nambahin aja view binding. Dan ini kita Java versionnya pakainya yang 11 ya, walaupun sekarang ada yang 17 gitu ya, cuman kita pakainya yang 11 dulu. Nah library tambahannya yang kita akan coba buat adalah mengimplementasikan langsung ya. Nah yang pertama adalah life cycle ya, life cycle, atau kita dari libs dulu deh, libs Android X life cycle view model gitu kan. Terus kita mengimplementasikan juga dari libs Android X life cycle live data gitu. Nah ini untuk si MVVM-nya ya. Kemudian selanjutnya adalah mengimplementasikan dagger nih, dagger hilt Android ditambahin cap ya. Ada libs dagger hilt compiler, dan untuk coroutine-nya kita tinggal panggil lib Kotlin coroutine Android dan core-nya gitu. Nah jadi di sini jadinya udah rapih ya, udah sama gitu, implementation coroutine core. Oke, tiga kelompok besar ini udah kita tambahkan. Oke, nah terus apalagi di Gradle-nya? Nah ini kan Gradle level modul udah. Sekarang kita coba cek dulu Gradle level project gitu ya. Nah kenapa sih ini lumayan banyak gitu ya yang diubah gitu di dalam Gradle-nya? Karena ketika teman-teman pakai DI itu akan ngerubah secara core ya, core coding gitu. Jadi DI itu betul-betul ngebungkus semua codingan agar lebih terstruktur, terinjeksi juga satu sama lain, terhubung gitu ya, sehingga pembuatan objek antara kelasnya itu benar-benar diatur sama si Androidnya kayak gitu. Nah jadi di sini teman-teman tinggal nambahin libs plugin dagger hilt apply false gitu. Jadi semua plugin utama yang ada di dalam lib version toml itu di level project kita tinggal nambahin yang dagger aja cukup di sini. Nah terakhir kita harus checking dulu bagian setting.gradle-nya nih gitu ya. Nah jadi di bagian inilah rekan-rekan sebetulnya kita tidak akan merubah apapun di sini, cuman saya mau memperlihatkan bahwa di sini ada dua area gitu, dimana ini ada area plugin, ada dependency resolution manager. Posisi lib version tom ini udah ada di foldernya Gradle langsung gitu ya. Nah maka kita tidak perlu lagi ngedaftarin di dalam dependency resolution management. Nah andaikan teman-teman posisi libs versionnya ini di luar folder Gradle-nya, maka di sini harus didaftarkan. Nah itu aja
gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk implementasi Gradle-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan sinkronisasi gitu ya. Oh, oke. Ini ada yang typo, sorry. Oke, kita akan coba sync Gradle-nya. Oke, kita coba problem solving ya satu-satu. Unresolved candidate is applicable of type mismatch dari build Gradle-nya. Oke. Ini untuk Lisp, Kotlin X, coroutines, Android dan Core ya. Oke. Ini kemungkinan adanya di live version. Oh, oke. Kotlin X, Koru, oke, typo guys, sorry ya. Oke, kita satu-satu ya. Nah, ini udah kepanggil ya, si coroutine-nya udah kepanggil. Yuk kita running lagi. Oke, build successful, selesai. Kita sudah berhasil mendaftarkan tiga jenis library di Gradle ya, yang dimana tadi kita udah nge-setting menggunakan version katalog lib version toml, ada lifecycle untuk MVVM, ada Dagger, dan ada coroutine gitu ya. Sekarang kita akan langsung eksekusi nih gitu ya. Hilt, pertama kali kita akan setup Hilt-nya ya. Nah, oke, kita akan lanjut di video selanjutnya ya. Jadi di fase awal kita udah di video kali ini kita udah bahas bagaimana cara kita akan ngerjainnya, strukturnya, dan merapikan library-nya gitu ya. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai eksekusi nih, codingannya mulai dari membuat my app gitu ya di Hilt-nya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan alhamdulillah. Hatur nuhun.